Bismillahirrahmanirrahim. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa dalam pelajaran dasar bahasa Arab, kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada ad-darsus tsalits, pelajaran ketiga. Maka pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengulang pelajaran yang telah lalu, dan ada beberapa faedah yang harus kita perhatikan pada pelajaran ketiga ini. Pertama adalah kita lihat pada halaman 15, tamarin, latihan-latihan. Pada latihan 2, iqra waktub, baca dan tulislah. Saudaraku masih ingat kosakata atau mufradat yang tertera di layar ini? Nomor 1 adalah al-maktabu maksurun, meja itu rusak atau meja itu patah. Nomor 2, al-mudarrisu jadidun, guru itu baru. Nomor 3, al-qamisu wasikhun. Komis, mana komis? Apa arti komis, saudaraku? Ya, baju. Alhamdulillah masih ingat ya, mudah-mudahan masih nempel di kepala kita masing-masing. Al-qamisu artinya baju, wasikhun artinya kotor, baju itu kotor. Nomor 4, al-labanu baridun, susu itu dingin. Nomor 5, al-masjidu maftuhun, masjid itu terbuka. Nomor 6, al-hajaru kabirun, batu itu besar. Nomor 7, al-labanu baridun wal ma'u harun. Al-laban artinya susu, baridun dingin, wa dan al-ma'u air, harun panas. Jadi semua secara keseluruhan artinya adalah al-labanu baridun, susu itu dingin, wal ma'u harun, dan air itu panas. 8, al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun, imam itu duduk dan guru itu berdiri. Nomor 9, al-qamaru ba'idun, bulan itu jauh. Namratul asyirah, nomor 10, al-mindilu nazifun, sapu tangan itu bersih. Nah, sebagaimana yang kami sebutkan di awal pertemuan, bahwa di sini ada tarkib atau faidah yang harus kita pahami. Kita lihat ke kalimat nomor 1, al-maktabu maksurun. Kami ulangi, al-maktabu maksurun. Ada gabungan dua kata. Pertama, kata al-maktabu dalam bentuk ma'rifah. Kenapa dikatakan ma'rifah? Karena kita sudah tahu, sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, apabila kata yang diawali dengan alif dan lam, maka dia termasuk kepada isim ma'rifah. Kata benda ma'rifah. Ma'rifah berarti isim yang mengandung arti khusus, makna tertentu.
Sementara kata kedua maksurun itu termasuk pada isim nakirah. Kenapa dikatakan nakirah? Karena tidak ada alif dan lam atau bunyi al. Dan cara membacanya pun sebagaimana yang sudah kita pelajari, dibaca dengan bacaan dhammatain atau dua dhammah, maksurun. Sementara kalau ada al, dia dibaca satu dhammah atau al-maktabu. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa faedah yang kita pahami dan harus kita bahas pada pertemuan kali ini? Faedahnya adalah di sini terdapat gabungan dua kata. Pertama kata al-maktabu, kedua al-maksur. Al-maktabu al-mubtada. Kami ulangi, kata pertama ini disebut dengan istilah mubtada atau al-mubtada. Sementara yang kedua, kata maksurun itu disebut dengan istilah al-khabar, ya, al-khabaru atau khobar, ya. Ini mubtada dan kata kedua adalah khobar. Itu secara singkatnya seperti itu. Sekarang apa yang dimaksud dengan al-mubtada? Kata pertama mubtada, ya. Definisi mubtada adalah ya, ismun marfu'un fi awwalil jumlah. Kami ulangi, al-mubtada'u huwa, yang dimaksud atau yang disebut dengan mubtada adalah ismun marfu'un fi awwalil jumlah. Kata benda atau isim yang berbaris marfu, baris marfu ini maksudnya baris dhammah, bu, ya. Ismun marfu'un, nama benda atau kata benda yang berbaris dhammah fi awwalil jumlah, yang terdapat pada awal kalimat, ya, yang terdapat atau yang berada pada awal kalimat. Nah, kita lihat di sini yang awal kalimatnya al-maktabu. Sementara khobar, apa yang dimaksud dengan khobar? Sederhana sekali, khobar adalah ma yukammilu ma'nal mubtada. Khobar adalah ma yukammilu ma'nal mubtada. Yang dimaksud dengan khobar, kata yang menyempurnakan makna dari mubtada itu sendiri. Ya, khobar ini pun sudah jadi bahasa kita. Khobar artinya berita atau kabar. Jadi yang memberikan kabar atau memberikan penjelasan secara sempurna daripada kata mubtada yang berada di awal kata, di awal kalimat, itulah yang maksud dengan khobar. Contohnya ini, al-maktabu maksurun, meja itu rusak, meja itu rusak. Saudara yang dirahmati Allah, seandainya tidak ada khobar, ya, maka kata al-maktabu ini belum bisa kita pahami secara 100% atau dianggap belum sempurna. Tiba-tiba kita mendengar teman kita berkata meja itu, ya, meja itu, maka kita masih bertanya-tanya, ada apa dengan meja itu? Apakah baru? Apakah rusak? Apakah hilang? Apakah besar? Apakah kecil? Dan sebagainya. Nah, setelah ada khobar, nah ini khobarnya, penyempurna atau penjelasan makna dari meja, maka barulah kita paham al-maktabu maksurun, ya, al-maktabu maksurun, meja itu patah atau meja itu rusak. Oh, baru kita tahu dengan adanya khobar, dengan adanya khobar, kata kedua penjelas dari penutup, baru kita tahu, oh berarti meja itu rusak. Nah, ini faedah yang harus kita pahami. Jadi kami ulang sekali lagi, apa yang dimaksud dengan mubtada? Mubtada adalah isim yang berbaris dhammah yang tempatnya di awal kalimat, yang berada di awal, al-maktabu. Dan pada umumnya, kami ulangi saudaraku, pada umumnya mubtada itu diawali dengan alif dan lam ta'rif al. Dia berbentuk isim
ma'rifah, ya, isim ma'rifah atau al. Nah, itu pada umumnya. Meskipun nanti pada kata-kata tertentu mubtada itu tidak ada huruf alif lam ta'rif, tidak diawali dengan alif lam ta'rif atau al, dan itu nanti akan kita bahas pada tingkatan-tingkatan pelajaran berikutnya. Jadi untuk secara umum, kami ulangi, secara umum mubtada itu diawali dengan alif lam ta'rif atau bunyi al pertama. Yang kedua, dia di awal kalimat. Meskipun nanti ya ada pada kondisi tertentu mubtada itu justru bukan di awal, ya, dibalik, khobarnya di awal, mubtadanya setelahnya. Ya, itu ada pelajaran-pelajaran berikutnya nanti. Untuk sementara, ya, sebagai dasar kita harus ketahui ciri-ciri mubtada itu pertama, ya, secara umum adalah diawali dengan alif lam ta'rif atau al. Yang kedua, posisinya berada di awal kalimat. Yang ketiga, mubtada itu secara umum barisnya baris dhammah. Ya, inilah mubtada. Ya, apa yang dimaksud dengan mubtada tadi? Kata benda yang berbaris dhammah atau istilah dengan isim marfu fi awalil jumlah, yang terdapat atau yang terletak pada kalimat awal atau awal kalimat. Sementara khobar sangat gampang sekali. Khobar adalah, ya, ma yukammilu ma'nal mubtada, ya, kata yang menyempurnakan, ya, makna dari mubtada itu sendiri. Sebagaimana yang contoh kita sebut tadi, al maktabu maksurun. Dengan adanya khobar maksurun, maka kita tahu bahwa meja itu ternyata sudah patah atau rusak. Tapi kalau cuma meja saja atau maksurun saja, tidak ada meja juga tidak bisa. Jadi antara mubtada dan khobar itu saling melengkapi dari sisi makna dan kepahaman orang yang mendengar. Tiba-tiba mubtada'nya nggak ada, tidak ada, tiba-tiba langsung ke khobar, ya, tiba-tiba langsung ke khobar, ini juga tidak sempurna. Tiba-tiba maksurun, rusak atau patah, kita bingung, tentu kita bertanya-tanya apa yang rusak, apa yang patah. Nah, dengan adanya khobar, maka tahulah kita bahwa yang rusak atau yang patah itu adalah meja. Begitulah selanjutnya. Saudara yang dirahmati Allah, ini faedah yang kita bahas, kita ambil pada pelajaran ketiga ini. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran berikutnya, kita lihat dari contoh-contoh latihan berikut ini. Ya, nomor 2, al-mudarrisu, ya, al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun, guru itu baru. Al-mudarrisu secara struktur dia sebagai mubtada. Pertama ada al, kedua berbaris dhammah, yang ketiga letaknya isim yang berada di awal kalimat. Guru itu jadidun. Jadidun sebagai khobar. Apa yang dimaksud dengan khobar tadi? Khobar tadi adalah sebagai penjelas, ya, sebagai penjelasan atau yang menerangkan makna daripada mubtada. Dengan adanya khobar jadidun, kita akan tahu dan kita akan mengerti ternyata guru itu adalah guru baru. Tapi kalau khobar yang tidak ada, kita masih bertanya-tanya, ya, al-mudarrisu, kata mudarrisun masih tidak jelas. Al-mudarrisu, guru itu, orang akan bertanya-tanya, kenapa dengan guru itu, ada apa dengan guru itu, sakitkah, barukah, ya, dan sebagainya. Nomor 3, al-qamisu, al-qamisu wasikhun, baju itu kotor. Mana mubtada'nya saudaraku? Al-qamisu, karena dia berada isim yang berada di awal kalimat, ya. Wasikhun sebagai khobar, ya, wasihun sebagai khobar, al-khobaru, ya, khobar, al-khobaru, ya, iya, wasihun adalah khobar. Berikutnya nomor 4, al-labanu baridun.
Al-labanu baridun. Ingat apa arti al-labanu saudaraku? Ya, artinya susu. Susu itu baridun, dingin. Susu sebagai mubtada dalam struktur kata, baridun sebagai khobar, penjelas daripada susu. Saudaraku yang dirahmati Allah, nomor 5 al-masjidu, ya, nomor 5 al-masjidu maftuhun, ya, al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Masjid itu terbuka. Selanjutnya al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Batu itu besar. Al-hajaru artinya batu, posisinya sebagai mubtada karena di awal kalimat. Kabirun, ya, besar, dia sebagai khobar karena dia penjelas, ya, kata yang menerangkan makna daripada mubtada, ya. Kata kedua yang menerangkan makna daripada mubtada itu sendiri. Selanjutnya nomor 7 al-labanu baridun, ya, susu itu dingin. Wal ma'u harun, dan wa itu dan, al ma'u air, harun artinya panas, ya, dan air itu panas. 8 al imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Saudaraku, begitulah berikutnya al-qamaru ba'idun, ya, bulan itu jauh. Nomor 10 al-mindilu nazifun, sapu tangan itu bersih. Mudah-mudahan saudaraku masih hafal dan masih ingat mufrodat atau kosakata yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dan seandainya pun sudah lupa, ya, apa salahnya kita ulang dan kita hafal, kalau perlu ditulis di buku catatan. Ini adalah latihan saudaraku, latihan 3 sebagaimana yang kita bahas tadi. Kita lihat perintahnya terlebih dahulu, karena dalam bahasa Arab sebelum menjawab soal-soal tentu yang kita perhatikan perintahnya. Bagaimana kita mau menjawab soal dengan benar kalau perintahnya kita tidak paham. Pertama, imla'il faragha, isilah, imla'i fi'il amar, imla, isilah, al faragha artinya titik-titik, ya, ruang yang kosong atau titik-titik, fi ma yali, berikut ini, biwad'il kalimatil munasibati, dengan meletakkan kata yang sesuai. Al-munasibah artinya sesuai atau cocok. Minal kalimatit taliyah, nah, di antara mufrodat atau kosakata berikut ini. Ada beberapa kosakata. Pertama jamilun, kedua wasikhun, ketiga maftuhun, keempat harun, kelima thaqilun, keenam khafifun. Ya, yang tentunya saudaraku masih ingat arti dari masing-masing mufrodat ini. Kita masuk ke nomor 1, latihan nomor 1. Ya, silakan saudaraku lihat, meskipun tidak ada harokat, tapi ini kata ini, tulisan ini sudah familiar di mata kita dan telinga kita, sebab semua mufrodat yang ada dalam latihan ini sudah kita pelajari. Silakan saudaraku, ya. Al-hajaru, ya, artinya batu. Itu al-hajaru ini semua kalau diperhatikan mubtada atau khobar. Coba saudaraku perhatikan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan ada 6 latihan. Semuanya ini, ya, dalam susunan kata dia termasuk daripada bentuk mubtada. Kenapa dikatakan mubtada? Karena dia berada di awal kalimat. Khobarnya belum ada, artinya kita mengisi khobar yang cocok daripada mufrodat yang ada dari nomor 1 sampai nomor 6 ini. Nah, kita pilih pada salah satu dari mufrodat yang ada di atasnya. Jamilun artinya indah, wasikhun artinya kotor, maftuhun artinya terbuka, harun panas, thaqilun berat, khafifun ringan. Ya.
Kembali kita ke nomor 1. Al-hajaru, batu itu. Kemana saudaraku? Mana yang kita isi? Yang cocok dengan batu tentu berat. Nah, berarti berat bahasa Arabnya adalah thaqilun. Ya, ke sini. Al-hajaru thaqilun. Batu itu berat. Ya, kami ulangi, batu itu berat. Batu sebagai mubtada, berat sebagai khobar. Kenapa thaqilun berat ini sebagai khobar? Karena dia penyempurna, ya, penyempurna makna daripada batu, sehingga orang paham. Dengan adanya khobar orang paham, oh batu itu berarti berat, ya, batu itu berarti berat. Nomor 2, al-babu. Al-babu, kenapa dibaca u tidak un? Karena ada al, ini sudah kita pelajari, ya. Al-babu, pintu itu. Kira-kira khobarnya yang mana saudaraku? Di mana yang cocok? Jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, atau khafifun. Yang lebih cocok dan sesuai adalah maftuhun. Ke sini. Oh, lari mouse-nya saudaraku. Ya, ke sini. Ya, maftuhun. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Nomor 3, al-qamaru. Ya, al-qamaru, bulan itu. Bulan itu. Kemana kita isi khobarnya? Kita pilih yang mana? Ya, tentu kita pilih jamilun, artinya indah. Seandainya tidak ada khobar, cuma mubtada yang ada, maka tidak sempurna kalimat ini. Kata ini tidak sempurna. Orang akan bertanya-tanya, ada apa dengan bulan itu? Tiba-tiba bulan itu. Nah, tentu kita bingung. Ada apa dengan bulan tersebut? Nah, dengan adanya khobar, penyempurna makna keterangan daripada mubtada, maka kita tahu, oh ternyata bulan itu indah. Begitulah seterusnya. Selanjutnya saudaraku, nomor 4, al-waraqu. Ya, kertas itu. Ya, kertas itu. Di mana khobarnya? Kita pilih 1, 2, jamilun sudah, maftuhun sudah, ya, thaqilun sudah. Tentu yang tepat daripada khobar daripada kertas adalah khafifun. Apa arti khafifun saudaraku? Artinya ringan. Al-waraqu khafifun, kertas itu ringan. Nomor 5, al-mindilu. Apa al-mindilu? Al-mindilu, al-mindilu artinya sapu tangan. Kenapa dibaca u tidak un, tidak al-mindilun? Karena ada al atau alif lam ta'rif, ya. Sebagai apa dia? Sebagai khobar atau mubtada? Tentu sebagai mubtada. Kenapa dikatakan mubtada? Karena posisinya di awal kalimat. Khobarnya masih kita cari di antara beberapa mufradat yang belum kita isi. Al-mindilu, ya, tentu wasikhun, artinya kotor, ya, sapu tangan itu kotor. Wasikhun sebagai apa? Wasikhun sebagai khobar, ya, penjelas, ya, atau keterangan daripada mubtada. Selanjutnya nomor 6, terakhir saudaraku, ya, terakhir. Al-labanu, titik. Yang mana yang belum? Al-labanu harun. Susu itu panas, ya, susu itu panas. Susu sebagai mubtada karena dia di awal kata benda yang berbaris dhammah, mempunyai alif lam ta'rif yang berada di posisi awal kalimat, maka disebut dengan al-mubtada atau mubtada. Sementara harun sebagai khobar, penjelas atau kata keterangan daripada mubtada. Dengan adanya khobar maka kita tahu, oh ternyata susu itu panas. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan latihan berikutnya pada halaman 16. Silakan yang punya bukunya boleh dilihat halaman 16. Kita lihat saudaraku,
halaman 16. Iya. Nah, di sini latihannya berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau di sini kita disuruh mengisi khobar, karena yang ada mubtada'nya saja, khobar kosong. Nah, sementara latihan di halaman 16 justru sebaliknya, kita disuruh mengisi mubtada, yang ada cuma khobarnya, ya, penjelas, ya, kata keterangan daripada mubtada, kata awal. Dan ini berbeda dari yang pertama. Kalau pertama tadi latihan yang ini kita disuguhkan dengan mufrad, kita tinggal milih. Sementara ini bebas, yang 16 bebas. Kita lihat perintahnya saudaraku, imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibah, ya. Isilah titik-titik berikut ini dengan mengisi atau meletakkan mufradat atau kata yang sesuai. Sesuai bebas saja. Dan ini tentunya banyak kita sudah hafal mufrad-mufradat yang pelajaran kita yang telah lalu. Nomor 1, apa khobar nomor 1? Nazifun. Nazifun. Apa arti nazifun? Bersih, ya. Artinya bersih. Kira-kira apa mubtada'nya? Kalau khobarnya nazifun, yang cocok apa kira-kira? Banyak sekali. Bisa kita isi di sini adalah al masjidu misalnya, ya. Al masjidu. Nah, ini seadanya saja karena kita tidak punya pena yang sesuai. Al masjidu, ya. Al masjidu nazifun. Masjid itu bersih. Masjid itu bersih. Nomor 2, maksurun. Ini mubtada atau khobar saudaraku? Tentu khobar. Kenapa dikatakan khobar? Kita katakan sebagai khobar karena dia sebagai penjelas daripada mubtada. Mubtadanya mana? Ini yang disuruh kita ngisi, mencari mubtadanya sendiri. Maksurun artinya patah atau rusak. Kira-kira apa? Mubtadanya banyak sekali, ya. Salah satu contohnya adalah yang sudah kita pelajari, al-qalamu, ya. Al-qalamu. Al-qalamu, pena itu rusak atau pena itu patah. Pena sebagai mubtada, ya. Maksurun sebagai khobar, ya. Nomor 3, baridun. Baridun. Apa arti baridun? Dingin. Dan ini harus kita isi mubtadanya. Kenapa? Kalau tiba-tiba baridun saja maka dia menjadi kalimat yang tidak sempurna. Maksud kalimat tidak sempurna ini kalimat yang tidak bisa, kata yang tidak bisa kita pahami. Orang jadi bingung, yang mendengar jadi bingung. Tiba-tiba dingin. Apanya yang dingin? Siapa yang dingin? Atau bagaimana cak dinginnya dan sebagainya. Nah, tentu membutuhkan mubtada. Apa kira-kira mubtadanya? Ya, kita isi di sini. Mufradat yang sudah kita hafal, susu. Ingat susu, apa susu tadi? Al-labanu. Ya, al-labanu. Ya, al-labanu. Susu itu dingin, ya. Dengan adanya mubtada maka kita tahu, oh ternyata yang dingin itu adalah susu, ya. Selanjutnya nomor 4, qaribun. Artinya dekat. Ini juga khobar. Mubtada'nya kita isi sendiri dan itu banyak sekali. Apa contohnya? Kita isi misalnya al-baitu, ya. Al-baitu. Apa arti al-baitu saudaraku? Rumah. Ya, rumah itu dekat. Ya, rumah itu dekat. Oh, tahu kita dengan adanya mubtada kita tahu yang dekat itu adalah rumah. Mungkin dekat dengan sekolah, mungkin dekat dengan jalan dan sebagainya. Nomor 5, saudaraku yang dirahmati Allah, ba'idun, ya. Ba'idun. Mana ba'id saudaraku? Artinya jauh, ya. Ba'id artinya jauh. Ba'id artinya jauh, ya. Apa kira-kira isinya? Apa kira-kira mubtada'nya? Kita lihat, kita perhatikan, kita ingat-ingat kembali mufradat yang sudah kita hafal pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kira-kira apa yang cocok di sini saudaraku? Banyak sekali, ya. Coba diingat, kira-kira apa?
Ya, bisa al-madrasatu, bisa. Al-madrasatu ba'idun, sekolah itu jauh, ya. Bisa juga kita isi al-madinatu ba'idun, kota itu jauh, dan sebagainya. Nomor 6. Nomor 6 waqifun. Nomor 6 waqifun. Apa arti waqifun? Berdiri, ya, berdiri. Kira-kira siapa yang berdiri? Nah, inilah butuh kepada khobar yang memang kita harus dipinta untuk mengisinya. Kira-kira apa? Kita buat di sini kira-kira guru itu berdiri, ya. Al-mudarrisu, ya, al-mudarrisu, ya, al-mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu waqifun, guru itu berdiri. Nomor 7, namratus sabi'ah. Perhatikan nomor 7, jalisun. Ma mana jalisun? Jalisun artinya duduk. Siapa yang duduk? Nah, ini yang harus kita cari. Kira-kira siapa? Kita buat di sini murid, siswa. At-talibu, ya, at-talibu, ya, at-talibu jalisun, siswa itu duduk, ya. At-talibu jalisun, siswa itu atau mahasiswa itu duduk. Selanjutnya nomor 8, kabirun, ya, kabirun. Apa arti kabirun? Besar. Kabirun artinya besar. Apa kira-kira kita isi? Ya, boleh kita isi dengan batu misalnya. Ingat saudaraku, apa batu bahasa Arabnya? Al-hajaru, ya. Al-hajaru, iya, al-hajaru. Al-hajaru kabirun, batu itu besar. Al-hajaru sebagai mubtada, kabirun sebagai khobar, ya. Al-hajaru sebagai mubtada, kabirun sebagai khobar, penjelas atau keterangan daripada mubtada itu sendiri. Berikutnya nomor 9, qadimun. Arti qadimun lama, ya. Qadimun artinya lama. Apa kira-kira isinya? Ya, boleh kita isi al-qamisu, ya, banyak sekali, ya. Al-qamisu qadimun, al-qamisu qadimun, baju itu sudahlah lama. Baju itu sudah lama atau baju itu lama, ya. Yang terakhir jadidun. Yang terakhir jadidun. Apa kira-kira mufradat yang sudah kita pelajari saudaraku? Jadidun artinya baru. Apa khobar, apa mubtada'nya yang harus kita isi di sini? Ya, contohnya apa? Kira-kira meja misalnya, ya, meja. Al-maktabu jadidun. Al-maktabu jadidun. Meja itu baru, ya. Al-maktabu sebagai mubtada, jadidun sebagai khobar. Saudaraku yang dirahmati Allah, selanjutnya ada kosakata, ya, al-kalimatul jadidah, kosakata baru, mufrad baru yang harus kita perhatikan di bawah ini, ya. Al-qamaru. Apa yang harus kita perhatikan? Pertama cara baca, kedua jenisnya, yang ketiga nanti ada faedah yang harus kita ambil dari contoh-contoh kata-kata baru ini. Kalau tadi faedahnya adalah mubtada dan khobar. Nah, sekarang cara baca, cara membaca, ya. Nah, ini sebenarnya ada pembahasan pada bab berikutnya. Tapi sekarang kita sebagai pengantar dan supaya lebih gampang memahami pelajaran seterusnya nanti, ya. Al-qamaru, ya, al-qamaru artinya bulan. Artinya bulan, ya. Al-qamaru. Yang kedua jadidun artinya baru. Qadimun artinya lama. Wasihun
artinya kotor, nazifun artinya bersih, harun artinya panas, baridun dingin, shaghirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka, maksurun rusak, thaqilun berat, khafifun ringan, jamilun indah, waqifun berdiri, jalisun duduk, ya, jalisun duduk. Semua ini khobar, semuanya ini khobar, hanya satu yang mubtada di sini, yaitu al-qamaru. Nanti kita perhatikan apa tarkib yang saya sebutkan tadi, yang faedah yang harus kita ambil dari tamrin ini. Pertama, perhatikan najmun. Ingat saudaraku, apa arti najmun? Bintang, ya. Najmun artinya bintang. Dia isim ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Nakirah, maaf, nakirah. Kenapa nakirah? Karena tidak ada alif dan lam, ya. Bagaimana cara bacanya? Kalau nakirah dia dibaca dengan dua dhammah atau najmun. Nah, sedangkan di sebelahnya itu isim ma'rifah, ya, yang mempunyai, yang mengandung arti tertentu atau khusus, ada alif dan lam, an-najmu. Cara bacanya pun satu dhammah, tidak boleh dua dhammah, jadi mu, an-najmu. Apa syahidnya di sini? Apa faedahnya? Ada huruf-huruf yang tertentu yang alnya kita baca dengan jelas. Ada lagi kata-kata tertentu yang alif lam ta'rifnya tidak kita baca, kita langsung kepada huruf pertama dari kata tersebut. Nah, kita lihat contoh, kami ulangi, najmun. Nah, najmun, maka cara membacanya kalau dia berbentuk isim ma'rifah atau ada alif dan lam, maka alif dan lamnya ini tidak kita baca, kita langsung membaca kepada huruf pertama dari kata ini, tidak baca al lagi. Jadi caranya an-najmu, tidak boleh kita baca al-najmu, tidak boleh, langsung an-najmu. Begitu juga selanjutnya rajulun, ya, rajulun. Bagaimana kalau ditambah alif dan lam? Maka alif dan lamnya tidak boleh kita baca dengan jelas, ya, tidak kita baca, dia la tu'tabar, ya, tidak dianggap, ya, tidak dianggap, dan kita langsung membaca ke huruf pertama daripada kata rajulun. Jadi bagaimana bacanya? Ar-rajulu, tidak boleh kita baca al-rajulu, tidak boleh, ya, itu salah besar. Berikutnya dikun, perhatikan, dikun juga begitu, ya, dikun. Kalau ada alif dan lam atau bentuk isim ma'rifah, maka alnya tidak kita baca, kita langsung ke huruf dal, huruf pertama. Jadi cara bacanya seperti apa? Adiku, adiku. Jadi alif dan lamnya tidak kita baca meskipun ada alif dan lam, karena dia termasuk isim ma'rifah. Begitu juga talibun, talibun mahasiswa atau siswa. Kalau ada alif dan lam, tetap alif dan lamnya tidak kita baca, ya, kita baca langsung ke huruf pertama dari kata talibun. Jadi bagaimana cara bacanya? At-talibu, at-talibu, lamnya tidak kita baca. Saudaraku yang dirahmati Allah, itu faedah yang perlu kita perhatikan, ya. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Perhatikan, ini gampang karena sudah diartikan, ya. Apa yang harus kita perhatikan di sini, ya, cara baca daripada huruf-huruf samsiah, ya. Nanti ada bab pelajaran berikutnya. Nah, coba kita lihat, an-najmu ba'idun, bintang itu jauh, ya, bintang itu jauh. Alif lamnya tidak kita baca karena dia ketemu dengan huruf samsiah. Jadi an-najmu, tidak boleh kita baca al-najmu. Begitu juga nomor 2, ar-rajulu waqifun, ya, orang dewasa itu berdiri, tidak boleh kita baca al-rajulu, tidak boleh, kita langsung ke ro, ar-rajulu. Berikutnya juga as-sukaru, kami ulangi, waidu maratan saniyah, as-sukaru ulwun,
Ya, as-sukkaru hulwun, gula itu manis. Alif lamnya tidak kita baca karena dia termasuk daripada huruf syamsiah. Nanti ada penjelasan berikutnya. Nomor 4, at-talibu maridun, siswa itu sakit. Alif lamnya juga tidak dibaca karena kita langsung membaca ke to, karena to termasuk huruf syamsiah yang tidak boleh kita baca alif dan lam. Jadi at-talibu meskipun dia termasuk daripada isim ma'rifah yang ada alif dan lam ta'rif, tapi alif lamnya tidak kita baca. Ya, at-talibu maridun, siswa itu sakit. Begitu juga dengan ad-diku jamilun, tidak bisa kita baca al-diku, tidak boleh. Ya, salah besar. Ad-diku jamilun, ayam jantan itu indah. Ad-daftaru jadidun. Nah, ini ada kosakata baru. Ad-daftaru ini dari kata daftarun, artinya buku tulis, ya. Ad-daftaru artinya buku tulis, ya, BK, buku tulis. Ad-daftaru jadidun, buku tulis itu baru. Nomor 7, maaf, at-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun, ya. At-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. Tidak boleh kita baca al-tajiru, tidak boleh, meskipun dia isim ma'rifah. Kenapa tidak boleh? Karena ta ini termasuk daripada huruf syamsiah, ya. At-tajiru ghaniyun, ya, pedagang itu kaya. Begitu juga ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun, ya. Ad-dukanu maftuhun, toko itu. Nah, ini juga mufradat baru saudaraku. Ad-dukan artinya toko, ya. Toko itu terbuka, ya. Selanjutnya al-waladu faqirun. Nah, ini beda. Kalau ad-dukanu alif lamnya tidak dibaca, nah sementara ini justru jelas dibaca, ya. Tidak boleh juga awaladu, tidak boleh, karena ini termasuk qamariyah nanti, ya. Ini termasuk huruf-huruf atau alif lam qamariyah, ya. Al-waladu faqirun, anak itu fakir, ya, atau miskin. Nah, kalau ini jelas, tidak boleh tidak kita baca alif lamnya, jelas al, ya, al-waladu. Ini cara baca, ya, cara membacanya. Al-waladu faqirun, anak laki-laki itu fakir atau miskin. At-tufahu ladzizun. Ini ada mufradat baru saudaraku. Pertama, at-tufahu artinya apel. Ladzizun, ya, ladziz ini sudah jadi bahasa kita juga ini, ladziz, ya. Ladziz artinya enak. Ladziz itu sedap bisa, enak juga bisa. Meskipun ada kata lain sedap itu syahi, ya, tapi ini juga bisa. Ladzizun artinya enak. Apel itu enak, ya. Ini juga tidak boleh, cara membacanya alif lamnya tidak boleh dibaca, langsung ke huruf pertama dari huruf ta, daripada tufahah. At-tufahatu, tidak boleh kita baca al-tufahu, tidak boleh. Jadi at-tufahu. Saudara kan dirahmati Allah, yang 11, ya, nomor 11 terakhir. Nomor 11 terakhir, at-tabibu tawilun, ya. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Dokter itu tinggi, tawil artinya tinggi, wal maridu dan pasien itu atau orang sakit, ya, pasien maksudnya, qasirun rendah, ya. Qasirun artinya rendah. Nah, ini cara membacanya bagaimana? Langsung ke to, tidak boleh al-tabibu, tapi at-tabibu, ya, tawilun. Wal maridu ini alif lamnya dibaca, ya, asalnya al maridu karena ada wa, jadi wal maridu qasirun, ya, pasien itu rendah. Saudaraku yang dirahmati Allah, silakan dilatih di rumah, ya, diulang-ulang pelajaran kita. Insya Allah kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya pada pertemuan berikutnya, ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, terkhusus ilmu bahasa Arab, yang mana sebagai modal bagi kita untuk memahami agama ini secara komprehensif dan mendalam, insya Allah, ya. Mungkin hanya ini yang bisa kita
bahas pada pertemuan kali ini. Maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.